lagi dengan Ustazah Faizah. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian tentang bentuk dan sifat benda? Bagus. Pada kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati. Nah, pada kali ini kita akan mengamati air, kemudian slime, kemudian pensil, kemudian plastisin. Nah, kita akan mengamati perubahan bentuk dari air, slime, pensil, dan plastisin. Nah, kemudian yang harus kita persiapkan adalah mangkuk, kemudian gelas, kemudian piring, kemudian air, kemudian slime, kemudian pensil, kemudian plastisin. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan mangkuk kosong ya. Kita siapkan, kemudian gelas kosong. Kita siapkan air. Nah, air ini kita masukkan ke dalam mangkuk kosong. Kita masukkan. Kemudian air ini juga kita masukkan ke dalam gelas. Nah, air yang ada di dalam mangkuk dan air yang ada di dalam gelas, apakah bentuknya sama? Tidak. Bentuk air yang ada di dalam mangkuk dan air yang ada di dalam gelas itu bentuknya berbeda. Berarti air mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya. Kemudian kita siapkan gelas kosong. Kita siapkan slime. Baik anak-anak, perhatikan di sini slime terdapat dalam botol kecil. Nah, bentuknya seperti botol kecil. Kemudian slime ini akan kita masukkan ke dalam gelas kosong. Kita masukkan. Nah, slime yang sudah dimasukkan ke dalam gelas, apakah mengalami perubahan bentuk? Ya, yang tadinya slime terdapat dalam botol kecil, kemudian kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya akan berubah, yaitu berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian kita siapkan gelas kosong. Kemudian kita siapkan pensil. Nah, pensil ini akan kita masukkan ke dalam gelas. Kita amati apakah pensil ini setelah dimasukkan ke dalam gelas mengalami perubahan bentuk? Tidak. Bentuk pensil akan tetap sama. Kemudian kita siapkan piring dan plastisin. Nah, plastisin di sini berbentuk bola. Kemudian plastisin ini akan Ustazah taruh di atas piring. Nah, ketika plastisin ini Ustazah
kita taruh di atas piring, apakah plastisin ini mengalami perubahan bentuk? Tidak. Bentuk plastisin ini tetap, yaitu bulat. Tetapi jika Ustadzah memberikan perlakuan berupa tekanan, nah di sini Ustadzah menekan plastisinnya. Apakah plastisin ini mengalami perubahan bentuk? Jawabannya adalah iya. Plastisin ini akan mengalami perubahan bentuk setelah mendapat perlakuan, yaitu berupa tekanan. Jadi kesimpulannya anak-anak, di sini yang pertama tadi ada air. Nah, air adalah benda cair yang mana dia akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya. Kemudian ada slime. Nah, slime juga sama seperti halnya dengan air. Slime ini akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Kemudian di sini ada pensil. Nah, pensil ini adalah benda padat yang mana dia akan tetap atau tidak mengalami perubahan bentuk ketika dia ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Dia akan tetap sama. Kemudian plastisin. Di sini plastisin akan berbentuk tetap dengan tidak adanya perlakuan atau tekanan. Nah, tetapi plastisin ini ketika mendapat perlakuan dari luar, tadi berupa tekanan ya, ketika Ustadzah menekan plastisin ini, dia akan mengalami perubahan bentuk. Jadi plastisin adalah benda padat yang bersifat elastis. Artinya plastisin ini akan mengalami perubahan bentuk jika mendapatkan perlakuan. Nah, tadi perlakuannya adalah Ustadzah dengan menekan plastisin ini sehingga plastisin ini akan mengalami perubahan bentuk. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan akibat dari tidak mematuhi aturan sesuai gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, membuang sampah sembarangan. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan menjadi kotor, bau, dan tidak sehat, banjir, serta terkena penyakit diare dan DBD. Gambar yang kedua, menonton televisi terlalu lama. Akibat dari menonton televisi terlalu lama adalah mata menjadi sakit, bermalas-malasan, serta kurang tidur. Gambar yang ketiga, tidak mau makan sayur. Akibat dari tidak mau makan sayur adalah sering kelelahan, mudah sakit, serta gangguan pencernaan. Ayo berhitung. Alila mempunyai permen. Ada 3 wadah permen. Setiap wadah berisi 8 permen. Berapa banyak permen yang dimiliki Alila? Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kita ketahui bahwa perkalian menggunakan konsep wadah kali isi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa wadahnya berjumlah 3, kita tuliskan angka 3, kali isi, di sini kita ketahui bahwa isinya ada 8, kita tuliskan angka 8, sehingga 3 kali 8 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Sehingga banyaknya permen Alila adalah 3 kali 8 sama dengan 24. Sekarang coba tentukan bentuk perkalian berikut. Ada 4 kotak. Tiap kotak terdiri dari 3 balon.
Berapa jumlah balon? Nah, di sini kita menggunakan konsep wadah kali isi. Kita hitung wadahnya. Di sini ada 4 kotak. Berarti wadahnya berjumlah 4. Kita tuliskan angka 4 kali isi. Nah, di sini kita ketahui bahwa isi dari masing-masing wadah adalah 3 balon. Nah, kita tuliskan angka 3. Sehingga jumlah balon adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Banyaknya balon ada 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian ada 3 kotak. Tiap kotak terdiri dari 2 buah jeruk. Berapa jumlah buah jeruk? Kita hitung wadahnya terlebih dahulu. Di sini wadahnya dapat kita ketahui bahwa wadahnya berjumlah 1, 2, 3. Kita tuliskan angka 3. Kali isinya di sini kita ketahui bahwa masing-masing wadah terisi dengan 2 buah, sehingga bisa kita tuliskan angka 2. Sehingga jumlah buah jeruk adalah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Banyaknya jeruk ada 3 kali 2 sama dengan 6. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari Ustazah. Silakan anak-anak bisa melakukan pengamatan di dalam rumah. Dan sebisa mungkin kita untuk selalu mentaati peraturan. Karena dengan kita mentaati peraturan itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Misalnya kita semakin bisa hidup rukun terhadap tetangga, rukun terhadap teman, kemudian lingkungan kita semakin bersih, rapi, terhindar dari penyakit. Baik anak-anak, alhamdulillah materi kali ini telah usai. Ustazah ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.